الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satori dari kelas 11 Perbankan Syariah. Saya ingin mereview kisah teladan Rasulullah dalam berusaha yang baik dan diterapkan dalam kehidupan. Jadi sejak kecil Rasulullah sudah mengenal bisnis, dari mulai mengembala kambing hingga bisnisnya ke level lebih tinggi. Pada waktu itu beliau berusia 12 tahun dan diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib untuk berdagang di negeri Syam. Disitulah awalnya Rasulullah sudah mulai bisnis secara serius dan menjadi entrepreneur sejati. Hingga beliau mendapat reputasi yang sangat baik bagi penduduk negeri tersebut. Reputasinya adalah alami, yang artinya orang yang terpercaya dalam perdagangan ataupun kehidupannya. Pada usia 17 tahun Rasulullah sudah diberi mandat penuh oleh pamannya itu Abu Thalib untuk pedagang dan dagangannya. Hingga usia 20 tahun Rasulullah sudah mengenal bisnis secara serius dan menjadi entrepreneur sejati. Dan ini dia 4 sifat Rasulullah dalam berdagang. Yang pertama adalah sidik, yang artinya apa? Oke, benar. Sidik artinya jujur dalam timbangan ataupun takaran. Suatu kebiasaan pada zaman masyarakat jahiliyah itu adalah mengurangi timbangan ataupun takaran. Itu sama halnya dengan curang dan tidak sahnya dalam jual beli. Allah juga memerintahkan setiap pedagang untuk menyempurnakan timbangannya. Dalam berdagang, Rasulullah selalu dikenal sebagai seorang marketer yang jujur dan benar dalam menginformasikan produknya. Bila ada produknya mengalami cacat ataupun kelemahan, maka tanpa tindakan pun Rasulullah langsung menjawabnya dan menyampaikannya kepada customer bahwa produk tersebut mengalami cacat ataupun kelemahannya. Dan yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang pembisnis harusnya dapat dipercaya, seperti yang telah dicontohkan Rasulullah dalam memegang amanahnya. Saat berdagang, Rasulullah selalu mengembalikan barang hak milik atasannya, baik itu hasil penjualan maupun sisa barang yang dipasarkannya. Nilai amanah bagi sosok pekerja marketing adalah sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Bagi perusahaan, pekerja yang amanah akan membawakan keuntungan yang besar, karena samping itu mereka tidak akan berbohong dan perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan dari image yang terbangun dari customer akan keamanan marketing perusahaan tersebut. Sehingga banyak customer yang terpikat oleh sebuah produk atau usaha karena peran sosok marketer yang amanah dan dapat dipercaya. Dan yang ketiga adalah tablik, yang artinya adalah argumentatif dan komunikatif. Bila Anda seorang marketer, maka Anda harus mampu menyampaikan keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran nanti dari itu. Dan Anda juga harus mempunyai gagasan-gagasan luas, segar, dan mampu mengkomunikasikannya secara tepat dan mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Dengan demikian, pelanggan dapat dengan mudah memahami pesan bisnis yang disampaikannya. Sosok marketer adalah sosok yang unggul yang mampu menjembatani antara pihak perusahaan dan pihak customer. Masalahnya akan sangat krusial jika seorang marketer tidak dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh customer. Bisa jadi sebaliknya, customer akan lari ke produk perusahaan lain karena peran marketer tidak dapat menjelaskan keunggulan produk tersebut. Dan yang terakhir adalah amanah, yang artinya apa? Yang terakhir adalah fadhonah, yang artinya cerdas. Yang terakhir adalah fadhonah, yang artinya cerdas. Dalam hal ini, pembisnis yang cerdas adalah merupakan pembisnis yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya secara serius dan secara benar. Pebisnis dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan dalam melakukan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Kita perlu menggunakan bisnis ini karena agar kita bisa menjadi pembisnis yang sukses. Nilai fadhonah juga sangat mendukung bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran. Jika perusahaan mempunyai sumber daya insani atau disingkat dengan SDI, maka akan membantu perusahaan untuk meraih profitabilitas yang maksimal. Perusahaan tidak akan dirugikan oleh marketer yang cerdas, dan sebaliknya marketer yang cerdas akan membawakan keuntungan yang sangat efektif dan efisien dalam melakukan berbagai kegiatan pemasaran.
Dan ini dia 4 sifat, dan itu dia adalah 4 sifat Rasulullah dalam berdagang yang baik dan benar. Kita ringkas dari cerita di atas bahwa dari sifat 4 tersebut, yaitu sindik yang artinya jujur pada diri sendiri dan orang lain, akan menghasilkan seseorang untuk berani dan keyakinan. Dan yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya, mendorong seseorang untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kekuatan diri dan membangun kualitas hubungan sosial. Dan yang ketiga adalah tablik, yang artinya argumentatif dan komunikatif, yang berarti pembisnis harus menjadi marketing yang hebat dan menjadi sosok pembicara yang unggul. Dan yang terakhir adalah fatonah, yang artinya apa? Cerdas. Fatonah artinya cerdas lah. Oke. Yang terakhir fatonah artinya cerdas. Yang berarti seorang marketer atau pembisnis harus menjadi orang yang cerdas dalam menginformasikan produknya dan selalu ingin maju produknya. Dalam berusaha agar tidak mengalami kegagalan dan menjadi seorang entrepreneur sejati, ayo kita makan kaidah-kaidah yang Nabi Muhammad berikan tadi. Ayo kita sebagai umatnya, ayo kita akan kita sama dari dunia dan akhirat. Benar kata orang-orang, pembisnis itu harus jujur, sidik, amanah, tablik, fatonah, niscaya akanlah sukses. Bukan dapat keuntungan saja, tapi berkah dari Allah yang maha kuasa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maqalah wa tangdul maqalah.